Perumusan transformator. Transformator ada dua macam, yaitu transformator penaik tegangan atau step up dan transformator penurun tegangan atau step down. Transformator tidak dapat menaikkan daya karena daya pada transformator relatif sama. Transformator juga tidak dapat menaikkan atau menurunkan tegangan searah. Transformator penaik tegangan atau step up digunakan untuk menaikkan tegangan bolak-balik. Ciri-ciri dari tegangan ini adalah jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Transformator penurun tegangan atau step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-ciri dari tegangan ini adalah jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer. Besar tegangan dan kuat arus pada trafo bergantung banyaknya lilitan. Besar tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Makin banyak jumlah lilitan, tegangan yang dihasilkan makin besar. Hal ini berlaku untuk lilitan primer dan sekunder. Hubungan antara jumlah lilitan primer dan sekunder dengan tegangan primer dan tegangan sekunder dirumuskan dengan Vp dibagi Vs sama dengan Np dibagi Ns. Kita misalkan, ini persamaan 1. Bagaimana hubungan antara tegangan dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam transformator? Untuk mempelajari hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir dalam transformator, maka transformator dianggap ideal. Dalam hal ini, pada transformator dianggap tidak ada energi yang berubah menjadi panas atau kalor. Sehingga, daya pada kumparan primer sama dengan daya pada kumparan sekunder. Atau, dalam bentuk persamaannya, PP sama dengan PS. Ingat kembali, daya P adalah tegangan V dikali kuat arus I. Sehingga persamaannya menjadi Vp dikali Ip sama dengan Vs dikali Is. Atau dalam bentuk pecahannya, Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Coba kamu kalikan silang. Sama bukan? Nah, kita misalkan ini persamaan 2. Perhatikan persamaan 1 dan 2 pada ruas kiri adalah sama. Maka, jika kita substitusikan diperoleh, perbandingan kuat arus sekunder dengan kuat arus primer sama dengan perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dengan jumlah lilitan kumparan sekunder. Di mana Np adalah jumlah kumparan primer yang satuannya lilitan, Ns adalah jumlah kumparan sekunder yang satuannya lilitan, Vp adalah tegangan pada kumparan primer yang satuannya volt, Vs adalah tegangan pada kumparan sekunder yang satuannya volt, Ip adalah kuat arus primer yang satuannya ampere. Is adalah kuat arus sekunder yang satuannya ampere. Contoh pertama, sebuah trafo step down akan digunakan untuk menyalakan lampu dengan spesifikasi tegangan 10 volt. Stop kontak di rumahmu bertegangan 220 volt. Pertanyaannya, A. Berapakah perbandingan banyaknya lilitan trafo? B. Berapa jumlah lilitan kumparan primer jika kumparan sekunder memiliki 50 lilitan? C. Berapa kuat arus yang melalui kumparan primer jika kuat arus listrik yang melalui lampu 4 ampere? Jawab, tegangan primer Vp sama dengan 220 volt. Tegangan sekunder Vs adalah 10 volt. A. Perbandingan tegangan sama dengan perbandingan lilitan. Tegangan primer bagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan kumparan primer dibagi jumlah lilitan kumparan sekunder. Masukkan nilai-nilainya, yakni 220 volt dibagi 10 volt sama dengan Np dibagi Ns. Dan jika disederhanakan, hasilnya adalah 22/1 sama dengan Np per Ns. Atau Np dibagi Ns sama dengan 22/1. B. Jumlah lilitan kumparan sekunder adalah 50. Maka, kita dapat mencari jumlah lilitan kumparan primer
dengan mengingat persamaan sebelumnya, atau NP dikali 1 sama dengan NS dikali 22. Lalu, substitusikan nilai NS pada persamaan tersebut, dan diperoleh jumlah lilitan kumparan primer adalah 50 lilitan dikali 22 yang hasilnya 1100 lilitan. C. Kuat arus listrik kumparan sekunder IS sama dengan 4 ampere. Kuat arus listrik primer IP adalah perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dengan jumlah lilitan kumparan sekunder sama dengan perbandingan kuat arus sekunder dengan kuat arus primer. Masukkan nilai-nilainya. 22/1 sama dengan 4 ampere per kuat arus primer, atau kuat arus primer dikali 22 sama dengan 1 dikali 4 ampere. Maka diperoleh besar kuat arus primer adalah 4 ampere dibagi 22, disederhanakan menjadi 2/11 ampere. Contoh 2. Gambar di bawah ini melukiskan sebuah transformator ideal yang kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu. Carilah besar hambatan listrik L. Penyelesaian. Dari gambar soal, diketahui tegangan primer 200 volt, jumlah lilitan kumparan primer 4000 lilitan, kuat arus kumparan primer 2,5 ampere, dan jumlah lilitan kumparan sekunder 1000 lilitan. Hambatan lampu dapat kita peroleh dengan menggunakan hukum Ohm, yakni kuat arus pada lampu sama dengan kuat arus pada kumparan sekunder, yakni tegangan sekunder dibagi hambatan, atau untuk mencari hambatannya, tegangan sekunder dibagi kuat arus kumparan sekunder. Jadi, untuk mengetahui hambatan R, harus diketahui tegangan sekunder Vs dan arus sekunder IS terlebih dahulu. Untuk trafo ideal, daya pada kumparan sekunder sama dengan daya pada kumparan primer, atau tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder sama dengan tegangan primer dikali kuat arus primer, atau Vp dibagi Vs sama dengan IS dibagi IP, yang sama dengan NP dibagi NS. Kita mulai dari mencari kuat arus sekunder. Kuat arus sekunder dibagi 2,5 sama dengan 4000 dibagi 1000. Maka, diperoleh besar kuat arus sama dengan 2,5 dikali 4 yang hasilnya 10 dalam satuan ampere. Sekarang, kita mencari besar tegangan sekunder dengan menggunakan persamaan sebelumnya. Masukkan nilai-nilainya menjadi 200 volt dibagi tegangan sekunder yang sama dengan 4000 dibagi 1000. Ruas kanan dapat kita sederhanakan menjadi 4, sehingga 4 dikali tegangan sekunder sama dengan 200 volt, atau tegangan sekunder sama dengan 200 volt dibagi 4 yang hasilnya 50 volt. Jadi, hambatan lampu R yang diperoleh dari pembagian tegangan sekunder dengan kuat arus sekunder atau 50 volt dibagi 10 ampere yang hasilnya 5 ohm.